di tempat di mana bayi itu keluar keputusan untuk dibunuh, justru ketika di situ selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika bayi Nabi Musa di situ ditangkap oleh tentaranya Fir'aun, lapor ke Fir'aun. Ketika itu Fir'aun sedang bersama istrinya. Lapor ke tentaranya, lapor, Pak, ini Fir'aun, kita menemukan bayi ini. Yang kita cari-cari sekarang ketemu, nanggok perahunya di belakang istana kita. Kata Fir'aun, bunuh. Kemudian istrinya Fir'aun, Siti Asyah bilang, ojo mas, yang lainnya kan kita cari, masuk ke desa-desa mau kita bunuh, iki moro dewi. Bisa jadi ini bisa banyak manfaatnya buat kita, jangan dibunuh. Fir'aun nurut. Sejarah mencatat sejak saat itu banyak laki-laki nurut sama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Yang saya hormati Panglima Santri Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, yang tadi sempat saya berbisik, Gus sampean kok jadi Panglima, SK-nya dari mana? Saya pernah ditanya begitu, saya jawab, SK-nya dari buyutnya beliau, presidennya santri. Buyutnya beliau Mbah Bisri itu presidennya apa? Santri. Jadi SK-nya dari sana, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Yang saya hormati Pak Halim, ini menteri yang di belakang terus karena tertinggal nih. Yang saya hormati Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR. Saya ini sebetulnya juga anggota DPR, Pak, tapi bukan Dinas Pengajian Rutin. Ya, tapi saat ini sedang PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Insya Allah ini sudah mulai pemudaan ini. Gus Badawi yang saya hormati, Pak Agus, ya. Rais Suriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Ubedillah Sodakoh, Ketua NU Jawa Tengah, Kiai Muzammil, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf yang selalu tampil di YouTube. Jadi ada Yusuf, ada YouTube. Ya. Kalau Yusuf santri teladan, mungkin YouTube perlu diberi apa, Bos? YouTube. Dan semua yang hadir di kesempatan ini, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, alhamdulillah atas berkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita rencanakan untuk bersama-sama menghayu bagio hari santri, hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, melimpahkan berkah dan manfaat yang banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lembaga pesantren memang lembaga yang tertua. Barangkali belum ada sekolahan, sudah ada apa? Pesantren. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu diceritakan bahwa satu hari ketika Fir'aun ini mendapatkan mimpi. Ini mimpinya Fir'aun itu bukan main-main, bukan kayak mimpinya sampean, kucing nabrak ember, kucing sikile papat ember buntir 4-0, wah repot. Fir'aun itu bermimpi bahwa lahir bayi laki-laki yang kelak kalau besar akan menghancurkan kerajaannya. Lalu segera Fir'aun membuat keputusan, mengumpulkan para ahli-ahli takwil mimpi, diambil keputusan untuk setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Jadi dunia ini pernah dilanda oleh kebejatan, bayi laki-laki dibunuh
pernah juga kebejatan bayi perempuan dia apa? Dan pernah juga belum jadi bayi dibunuh juga ada. Ya kayak sekarang ini ya. Nah, ibunya Nabi Musa ketika mendengar kayak begitu bingung karena baru melahirkan Nabi Musa. Akhirnya mendapatkan ilham dari Allah untuk bayinya Nabi Musa ini dikentir ke apa itu bahasa Indonesia dikentir ke apa? Kadang nggak dikelek no. Dikelek gini. Kadang-kadang bahasa Jawa itu di Indonesia kan susah, bahasa dilarung ya dilarung. Bahasa Jawa itu di Indonesia kan susah. Contoh keliliben itu bahasa Indonesianya apa? Di matanya kemasukan sesuatu dawa. Nah bayinya Nabi Musa dikelekno, dikentirno ke apa? Ke sungai yang dilalah. Itu berhentinya di belakang istananya Fir'aun. Nanggok berhenti di belakang istananya Fir'aun. Jadi sampai jangan herani bukti kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar keputusan untuk dibunuh justru ketika di situ selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika bayi Nabi Musa di situ ditangkap oleh tentaranya Fir'aun, lapor ke Fir'aun. Ketika itu Fir'aun sedang bersama istrinya. Lapor ke tentaranya lapor, Pak ini Fir'aun kita menemukan bayi ini. Yang kita cari-cari sekarang ketemu. Nanggok perahunya di belakang istana kita. Kata Fir'aun, bunuh. Kemudian istrinya Fir'aun, Siti Asiyah bilang, ojo mas, yang lainnya kan kita cari masuk ke desa-desa mau kita bunuh. Iki moro dewi. Bisa jadi ini bisa banyak manfaatnya buat kita. Jangan dibunuh. Fir'aun nurut. Sejarah mencatat sejak saat itu banyak laki-laki nurut sama istrinya. Iki ana ora kira-kira? Teko ora kira-kira? Teko kabeh iki. Sejarah mencatat. Dan itu jangankan kok terima hanya lek Jumadi Kang Solikin. Wong Fir'aun sing bejijat kok nurut kok. Guys, istrinya bilang jangan mas, langsung dia udah tidak jadi dibunuh. Risalah dan nubuwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meskipun hidup di lingkungan yang nggak baik, tapi karena sing ngomong sing ngomong apa? Maka Nabi Musa tumbuhnya juga jadi apa? Alhamdulillah. Nah, ini awal mula pesantren kayak begitu itu ya. Anak-anak kita itu kalau dipangku oleh para kiai-kiai, para bunyai-bunyai yang ya insya Allah meskipun orang bisa mengatakan zaman ini rusak, zaman tidak karuan, tapi nek sing mangku tetap bakal jadi ini apa? Dan ternyata betul munculnya para kiai-kiai dari pangkuan para kiai-kiai sebelumnya yang sampai saat ini bukan hanya di saat menjelang kemerdekaan tadi dengan resolusi santri, tampak peran aktif dan manfaat positifnya. Sampai sekarang kita lihat masa pandemi ini yang dimana banyak yang dipandemi. Ini kan masa pandemi. Ya. Mudah-mudahan yang sehat diberi panjang umur sehat, yang wafat karena sebab corona dimuliakan Allah mendapatkan pangkat syahid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba Anda bayangkan kalau ini bukan terjadi di Indonesia pasti sudah kacau. 1,5 tahun masyarakat kita berada dalam penghasilan yang tidak menurun, mendrojok ini. Kalau menurun itu begini, kalau drojok itu. Nah, tapi tetap keadaan aman. Penjarahan tidak ada, perampokan juga. Upamanya meningkat itu jumlah yang masih kecil sekali. Kalau seandainya masyarakat tidak punya tanduran keimanan yang nancep di dadanya, hancur Indonesia. 1,5 tahun bukan masa yang singkat. Betul. Nah, tetapi karena tanduran keimanan yang ditanam oleh para kiai-kiai sebelumnya, para ustadz-ustadz sebelumnya, masuk ke dalam hati mereka, masuk ke orang tua mereka, diajarkan kepada anaknya, meskipun tampaknya maaf, sholat juga benar mungkin, puasanya juga nggak benar, tapi di hatinya masih ada keimanan untuk mengambil barang orang lain, ini masih mikir, oh ini dosa, nanti kalau saya berikan anak istriku nanti begini, masih ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun kondisi ekonomi sulit, kantongnya tipis, ekonominya susah, tetap gak mau menjarah sana menjarah sini. Itu karena punya iman. Dan tertanamnya iman dari hasil kerjanya para ulama-ulama kita terdahulu. Alhamdulillah.
Nah demikianlah para hadirin sekalian, kalau kita lihat betapa tampaknya sepele para kiai-kiai kita itu hanya sarungan, teklean, tetapi perannya sangat besar sekali. Lah pesantren ini yang di situ banyak ada santri-santri, tempat di mana orang-orang dididik nantinya akan mengikuti jalannya para kiai-kiai. Alhamdulillah. Maka kalau boleh dibilang, kalau TNI dan Polri itu penjaga keamanan, para kiai ini adalah penjaga keimanan. Kalau keamanan baik, keimanan baik, insya Allah sampai pulau bagian keumanan mawon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anda bisa bayangkan seandainya orang masyarakat imannya baik tetapi keamanan nggak ada, keimanan bagus, keimanan nggak ada. Itu pernah terjadi ketika zaman ninja. Zaman ninja itu imannya masyarakat, hasil didikannya para ulama kita bagus, tetapi keamanan nggak ada. Itu di Semarang kelakon, ada kiai ngimami sholat subuh itu pakai spion karena wedi nemburi ono ninja. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman hadait. Anda bayangkan. Saya pulang pengajian dari daerah Rembang subuh sampai di Sayung, terdengar azan yang aneh itu di masa-masa ninja. Allah ban, Allah baru ini azan ya aneh ini ya. Akhirnya saya pikir kalau mau kita eleke saat itu juga saya takut ninja juga. Saya pulang beberapa hari kemudian ada tamu dari masjid sekitar kampung rumahnya sekitar masjid itu. Saya tanya, sing adzan dari masjidnya sampean niku sapa? Adzan kok ora genah. Lho Bib, niku lulusan pesantren Bib. Niku sing adzan niku masyaallah niku lulusan pesantren niku. Les adzan ora genah ngono kok lulusan pesantren. Lho pripun adzane? Allah ban. Allah ban. Ketika sempat pakai kula sedikit nggih. Seminggu kemudian datang lagi. Oh niku mboten ngoten, Beb. Niku nalika piyambake adzan subuh diisukan di situ masuk ninja sehingga mbek adzan niku mbek delok mburi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sing mlebu bare iki nah, itu menggambarkan bagaimana keimanan bagus tetapi keamanan tidak ada. Orang menjalankan ibadah menjadi tidak sempurna. Gimana nggih? Kenapa gitu? Nah, kalau keimanan bagus dan keamanan bagus, insya Allah orang beribadah sempurna, orang bekerja sempurna. Akhirnya insya Allah kita menjadi keumanan. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin Allahumma. Nah, di pesantren-pesantren inilah dididik orang-orang yang nantinya akan menjaga apa? Keimanan. Maka kita lihat perannya para ulama, para kiai, para alumni pesantren di mana-mana selalu entah sedikit, entah banyak, entah besar, entah kecil, mengambil peran sebagai penjaga apa? Keimanan. Nah, marilah khususnya para santri bangga dengan adanya hari santri ini. Yang santri itu tadi disampaikan uraian deskripsinya oleh Dr. Muhaimin Panglimanya, bukan hanya yang ngaji dia apa? Di pesantren kemudian ngaji, kita kuning mau kita putih, sekarang mau fotokopinan ya. Kita putih berarti sekarang ini. Tidak hanya ngaji di pesantren, bukan hanya itu, tetapi siapa saja, apa itu jenderal, apa itu menteri, apa itu siapapun yang mau mendekat kepada ulama, mau mendengar fatwa-fatwanya ulama, mau mengikuti arahan-arahannya ulama, maka dialah santri. Jadi kalau dulu ada istilah santri sarungan, oh tidak apa-apa. Ini Cak Imin ini sarungan, sarungnya BHS Barokah Hari Santri. Sarungnya BHS ini Barokah Hari apa? Tapi sarung sendiri itu ada maknanya. Insya Allah sarung itu maknanya nek arep nyasar urung. Jadi orang kalau pakai sarung nggak pantas, menggok-menggok udah pantas. Mesti mustaqim ini. Itu santri lah. Kalau celono itu nek diucel-ucel ono. Makanya para kiai memberikan contoh, kita pakai apa? Sarung, bener arep nyasar apa? Burung. Orang pakai sarung itu masuk ke kafe aja mikir, oh sarungan ra enak. Arep nyasar itu insya Allah apa? Burung. Nah ini, maka para santri jangan minder. Anda sudah sejarah mencatat bahwa peran santri ini di samping menjaga keimanan juga bisa Anda
ke jalur yang lainnya. Biar ada Pak Jazilul ini wakil ketua MPR itu juga santri tulen, ya Pak ya. Dari Pulau Bawean. Saya pernah makan udangnya Bawean itu sing gede-gede ini sakmene iki mau. Sumute iku sak antena HP. Itu udang apa namanya Pak Jazilul? Lobster. Kamu makannya roster, saya udah roster. Nah, itu apa? Jadi wakil ketua MPR, ya. Dan yang lain-lainnya juga kita lihat. Pak Agus ini santri juga Menteri Perdagangan Pak ya. Mantan Menteri Perdagangan. Masih Pak? Enggak, nanti jadi lagi Pak insya Allah. Barokahnya hari santri jadi lagi nanti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka santri-santri tidak perlu minder karena Anda mengkaji ilmu sekaligus akhlak. Ilmu sekaligus apa? Akhlak. Dan nanti akan menentukan dalam perjalanan hidup itu akhlak yang kau diberikan oleh para kiaimu itu yang akan menentukan perjalanan hidupmu. Ilmumu sedikit, akhlakmu nah insya Allah sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena masyarakat masih akan mempertimbangkan itu. Sering saya memberikan contoh tentang akhlak itu yang menjadi kunci keberhasilan. Sing maune wong ra seneng dan diseneng, yang orang nggak doyan jadi doyan, itu kuncinya di akhlak. Saya sering memberikan contoh di pengajian-pengajian umum. Anda datang ke rumah orang kaya, kursinya bagus, toplese tok itu regane 50 juta, orang duwe kowe. Wong toples tok 50 juta itu belum isinya. Nah, toplesmu plastik sentet. Tempel isolasi sih sana. Isine marneng wah. Lah. Pengalaman ini. Di rumah itu Anda membawa teman ketika bertamu, itu koncomu wis mincim. Nanti kalau saya diem manggake, saya akan makan yang pojok dulu. Pojok entek telu pindah sebelah mana, pindah sebelah mana. Ketika yang punya rumah keluar nggak sopan, tidak menghargai tamunya, tidak pakai akhlak yang baik. Seleramu untuk makan mesti sudah hilang. Sampai dari mana? Umpama dari Semarang. Oh kau dari Semarang, baru pernah badok sing ini toh. Ini dari luar negeri semua, ayo dibadok, ayo. Mumpung burung modar tidak sana. Itu rasanya sudah nggak kepengen makan makanannya, pengen makan wongnya dah. Gitu, ini akhlak. Kenapa nggih? Besok ada bertamu di rumah orang yang sederhana. Sing toples iku apa? Plastik, sentet, tempel apa? Isine magnet. Sampean bertamu ngajak mbahmu sing umur 80 tahun. Ketika Sohibul Bad belum keluar, bae wis jawil-jawil. Ayo mulai. Rano sing iso dipangan. Mulai. Ketika Sohibul Bad itu keluar dengan memakai akhlak yang baik, monggo sampean saya putih, saya Semarang. Oh masya Allah, monggo saatane didahar, monggo seduluran ki monggo. Iku mbahmu langsung nyawok marneng. Masuk. Lha iki sampai sore ora remek. Sampai sore gak remek Mbah, wis dilepeh to Mbah. Benah wonge apian no. Loh. Wong apian itu masya Allah jadi apa? Bahan yang istimewa. Oleh karena itu kesuksesan yang akan menentukannya adalah akhlak. Ilmu yang kau dapat dari pesantren itu bisa nanti berkembang sambil berjalan. Insya Allah masalah yang kau hadapi akan diselesaikan, bisa. Anda akan bisa menyelesaikan. Menjadi apapun, yang penting akhlaknya baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan akhlak yang baik hasil didikan dari para kiai di pesantren, insya Allah menjadi modal besar buat kau berjalan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma. Maka para santri jangan minder, maju terus, belajar terus, insya Allah sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Adanya hari santri ini untuk memicu semangat kita, semangat para santri, dan mengingatkan orang-orang yang lupa perannya para kiai dan perannya para kiai supaya ingat bahwa kita ketoke sarungan, ketoke ngaji kita kuning, tetapi mengambil peran besar dalam bernegara, bermasyarakat dan berbangsa. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan seterusnya bisa demikian, dan perjuangan dulur-dulur kita yang di ranah politik, yang di PKB yang dipimpin oleh panglimanya santri, mudah-mudahan bisa betul-betul memikirkan pesantren, ya, kemaslahatannya dan sebagainya. Ada yang bilang katanya siapa saja boleh mendirikan, masyarakat boleh mendirikan pesantren, itu ada pasalnya. Itu katanya ada yang khawatir. Aku nek sapa wae kena kok gak naya-naya mendirikan pesantren piye.
santri lah jadi anak. Nah itu barangkali sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh orang-orang yang lebih mengerti urusan ini, yang di partai, yang di politik, ya baik yang di tingkat pusat maupun yang dibahas di perda-perda. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan baik semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekaligus dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Mohon maaf kalau dalam sambutan atau dalam tempat dan sebagainya ada banyak kekurangan. Mohon maaf dan doakan aja mudah-mudahan semakin hari nanti semakin baik. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.